Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Laras dan teman-teman mahasiswa mata kuliah Biologi Molekuler. Sebelumnya perkenalkan saya Victor Alvianus dari Biologi kelas A akan mempresentasikan mengenai jurnal 2 yang telah diberikan dengan judul Gene Expression and Regulation of Higher Plane Under Soil Water Stress. Beberapa konten yang akan disampaikan di antaranya terdiri dari pendahuluan, kemudian terdapat performa fungsi fisiologis tanaman pada stres air tanah atau kekeringan, kemudian sistem regulasi gen pada tanaman terhadap stres abiotik, kemudian model yang memungkinkan untuk jalur transduksi sinyal pada tanaman tingkat tinggi di bawah stres air tanah, kemudian ada sistem jaringan gen pengatur tanaman dan peningkatan ketahanan terhadap kekeringan, kemudian kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Tekanan lingkungan adalah faktor pembatas utama untuk produktivitas tanaman. Salah satunya adalah kekeringan yang merupakan stres abiotik. Kekeringan biasanya dikaitkan dengan berkurangnya defisit air tanah atau curah hujan secara alami. Oleh karena itu, kekeringan dapat menyebabkan berbagai stres lainnya pada tumbuhan seperti stres garam, stres temperatur tinggi, hingga memicu reaksi patologis pada tanaman. Dengan adanya pengembangan biologi molekuler modern, hal itu dapat membantu memahami pola adaptasi tanaman dalam menghadapi stres kekeringan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami struktur gen pengatur pada tanaman dalam menghadapi tekanan stres abiotik berupa kekeringan dan memahami gen pengatur yang melakukan ekspresinya dalam menghadapi tekanan tersebut. Kemudian bagian kedua, terdapat performa fisiologis tanaman pada tanah lapang di bawah stres air tanah atau kekeringan. Tumbuhan diketahui hidup di lingkungan yang disebut soil plane atmosphere continuum atau yang tertera pada gambar di samping. Merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas tanaman yang dapat juga mempengaruhi adanya proses penting pada tanaman. Sebelumnya izin untuk buka notes-nya boleh nggak Prof? Karena ada di bawahnya notes-nya, jadi nggak bisa kebaca kalau share screen. Halo Prof. Laras. Ya, silahkan. Lupa saya belum unmute. Iya. Ya, silahkan. Saya izin stop share dulu ya, Prof, Ya, untuk silakan. ambil notes-nya soalnya. Ya. Gimana, Victor? Ada masalah? Sebentar Prof, karena note-nya itu ada di bawah PPT-nya gitu Prof, jadi nggak bisa dibaca. Mungkin bisa saya kopas terlebih dahulu untuk note-nya. Tadi biar bisa dibaca gitu Prof. Oh, sebentar. Okay.
Saya sampaikan yang ada di screen aja, Prof ya. Ya, ya saya rasa kalau Oh, ya, seperti itu, note-nya bermasalah iya, juga. ya juga note-nya bukan buat pembaca juga, buat kamu Mm-mm. sebenarnya. Ya, kalau mau begitu bisa kamu tulis di Word sebenarnya. Ya, oke silakan diteruskan. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, saya ulangi terlebih dahulu. Pada slide ini dijelaskan bahwa tumbuhan diketahui hidup di lingkungan yang disebut soil plant atmosphere continuum atau SPAC seperti yang terlihat pada gambar di samping. Kemudian air tanah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas tanaman karena air tanah juga berperan dalam berbagai metabolisme pada tanaman. Oleh karena itu, adanya defisiensi air tanah diketahui jelas akan berimbas pada beberapa proses penting pada tanaman. Salah satunya yaitu adanya defisiensi sintesis dari beberapa material berupa makro dan mikromolekul biologis penting pada tanaman seperti protein, hormon atau serta zat pengatur tumbuh lainnya yang apabila sintesisnya terganggu maka akan menyebabkan gangguan pertumbuhan. Kemudian semua aktivitas biologis yang terjadi dan respon fisiologis tanaman yang diakibatkan defisiensi air tanah diatur oleh jaringan gen pengatur pada tanaman. Selanjutnya terdapat sistem regulasi gen tanaman pada stres abiotik, yaitu dengan adanya perkembangan pada biologi molekuler dan bioinformasi seperti munculnya teknologi mikroarray DNA yang telah memberikan wawasan mengenai jaringan pengatur gen pada tanaman. Adanya perkembangan tersebut memberikan kita informasi genetik terkait toleransi terhadap kekeringan yang diekspresikan pada banyak prokariota dan eukariota tingkat rendah. Namun hanya sedikit pada tumbuhan tingkat tinggi yang sudah diketahui. Di bawah kondisi defisit air tanah, faktor stres kekeringan selalu menghasilkan respon yang tumbang tinggi, termasuk mengaruhi perubahan anatomi, fisiologis, biokimia, biologi molekuler, yang pada akhirnya membuat sistem jaringan pengatur gen tanaman lebih rumit untuk dipelajari dan sulit untuk dipahami. Selanjutnya, tanaman sendiri diketahui dapat merasakan, memproses, dan menanggapi stres lingkungan dengan cara mengaktifkan ekspresi gen terkait untuk meningkatkan ketahanannya terhadap stres lingkungan. Elemen transkripsi merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh tanaman dalam menghadapi stres lingkungan yang dialami. Salah satunya yaitu kekeringan. Elemen transkripsi didefinisikan sebagai protein yang bergabung dengan urutan DNA khusus dari promotor eukariotik atau protein yang memiliki karakteristik struktural dari wilayah penggabungan DNA yang diketahui. Yang memiliki fungsi utamanya adalah untuk mengaktifkan atau menekan efek transkripsi dari gen yang sesuai. Pada tanaman diketahui terdapat dua jenis elemen transkripsi menurut karakter ekspresinya. Yang pertama yaitu elemen transkripsi konstitutif yang dapat diekspresikan secara normal dalam tekanan seperti HVCBF2 dalam jelai, dan lainnya adalah elemen transkripsi yang dapat diinduksi, yaitu yang ekspresinya terutama terjadi di limbah stres. Namun sebagian besar elemen transkripsi pada tanaman adalah tipe kedua. Selanjutnya, tabel 1 ini menunjukkan elemen transkripsi khusus yang berkaitan dengan respons stres abiotik pada tanaman di beberapa contoh model tanaman seperti Arabidopsis thaliana, kemudian dari genus Oryza, beberapa juga Zemais dan Triticum, serta yang lain yang tertera di screen. Selanjutnya, berdasarkan semua jenis gen tanaman yang tadi disebutkan, terdapat kesimpulan bahwa mekanisme molekuler respon tanaman menghadapi stres lingkungan itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu adanya input sinyal stres, kemudian ada transduksi sinyal produk regulasi yang merupakan proses fisiologis maupun adaptasi morfologis dari tanaman untuk menghadapi stres lingkungan tersebut. Selanjutnya pada pembahasan keempat yaitu terdapat model yang memungkinkan untuk jalur transduksi sinyal pada tanaman tingkat tinggi di bawah stres air tanah atau kekeringan. Gambar 1 merupakan kerangka mekanisme kerja yang diberikan oleh peneliti untuk memodelkan adanya transduksi sinyal terhadap adanya stres abiotik pada tanaman tingkat tinggi.
pada pemodelan tersebut dimulai dari ketika adanya environment sinyal atau sinyal pada lingkungan yang kemudian diterima pada reseptor yang pada akhirnya meningkatkan adanya CA2+ sehingga akan melakukan pengulangan fosfoprotein yang kemudian akan dilanjutkan membentuk transkripsi faktor dan akhirnya menunjukkan stress responsif gen untuk diekspresikan agar membentuk respon fisiologi dan morfologi pada tanaman ketika dihadapkan dengan keadaan stres tersebut. Dan beberapa sinyalnya itu atau komponen yang berperan itu dapat dilihat seperti GBCR, kemudian RLK, INSP, ROS, ABA, CDPK, dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk 5 yaitu sistem jaringan gen pengatur tanaman dan peningkatan ketahanan terhadap kekeringan. Sistem jaringan regulasi gen pada tumbuhan sangat kompleks. Transkripsi yang diinduksi oleh sinyal stres biasanya memutuskan ekspresi gen mana yang harus ditingkatkan dan fungsi elemen transkripsi yang berbeda pada tanaman. Dan kedua sistem itu berfungsi secara sinergis dan komplementer satu sama lain. Kemudian beberapa elemen transkripsi tidak hanya mengatur jalur metabolisme, tetapi juga mempengaruhi transportasi dan alokasi metabolit sekunder. Metabolisme sekunder tanaman memainkan peran penting dalam respon tanaman terhadap tekanan lingkungan. Selanjutnya, ketahanan tanaman akan stres abiotik tergantung pada berbagai protein secara langsung. Namun, kemungkinan produksi protein spesifik secara normal sangat rendah kecuali cekaman kekeringan terjadi sangat serius. Oleh karena itu, beberapa jenis tumbuhan mengubah kandungan protein relatifnya untuk menghadapi stres abiotik seperti gandum dan beras yang memanfaatkan enzim NADP malat. Berikut tabel 2 juga menunjukkan beberapa gen potensial yang memediasi ketahanan terhadap stres air tanah dan stres abiotik pada tanaman yang dikumpulkan oleh peneliti pada jurnal tersebut. Berikut juga masih lanjutan dari gen-gen tersebut. Kemudian untuk kesimpulan dari jurnal 2 ini, diantaranya yaitu tumbuhan memiliki mekanisme yang lebih kompleks dan detail untuk mengatur diri mereka sendiri dari tingkat molekuler ke ekosistem untuk merespon perubahan lingkungan. Misalnya yaitu dengan mengekspresikan banyak gen pengkode untuk mengatur regulasi osmotik dalam menghadapi stres abiotik. Salah satunya yaitu stres kekeringan. Kemudian dalam menentukan jaringan sistem mengatur gen pada tanaman, hal itu merupakan sebuah tantangan yang besar karena telah disebutkan di awal bahwa tumbuhan memiliki mekanisme yang lebih kompleks dan berbagai gen yang belum diketahui. Bahkan pada beberapa tanaman seperti beras dan Arabsidosis itu masih ada diketahui 1.300 sampai 1.500 gen yang belum dipahami secara detail fungsionalnya. Kemudian semakin banyak gen yang berpartisipasi dalam respon untuk menghadapi stres lingkungan, interaksi tersebut akan menjadi tumbang tindih yang pada akhirnya menyebabkan penempatan gen kunci atau efektor gennya menjadi salah dan molekul sinyal di seluruh sistem jaringan pengatur gen tanaman juga menjadi terganggu. Berikut tabel 3 yang dimaksud tadi yaitu beberapa rangkaian osmotik dalam menghadapi stres abiotik yang disebutkan pada kesimpulan poin PowerPoint ini, di mana jurnal utamanya yaitu yang ini dan kawan-kawan pada 2009 dan untuk Brady daftar pustaka untuk gambar SPAC. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun gangguan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus Victor ya. Terlepas dari tadi mau memunculkan notes tidak muncul-muncul, tapi ya jadi poin-poin yang ada di jurnal itu sudah disampaikan Victor di sini. Jadi pada intinya kalau pada tanaman itu respon terhadap stres lingkungan yang di sini sebenarnya fokusnya pada stres air ya sebenarnya, gitu ya. Tapi biasanya stres air itu berkaitan dengan stres suhu, gitu ya, suhu tinggi karena air yang kurang juga biasanya berkaitan dengan suhu yang tinggi. Kadar garam tinggi juga
dan juga beberapa stres yang lain, misalnya seperti kelembapan juga, berarti ya kelembapan lingkungan. Nah, yang berperanan di situ itu bisa jadi signal yang berupa stres itu bisa jadi mempengaruhi langsung gen tertentu, jadi gen yang berkaitan dengan metabolisme, bisa juga elemen di situ dikatakan sebagai elemen transkripsi atau faktor transkripsi. Ya, jadi beberapa mekanisme ya berkaitan dengan air itu berkaitan dengan tekanan osmotik, maka di situ banyak gen yang terlibat gen yang berkaitan dengan tekanan osmotik. Nah, itu secara garis besar yang disampaikan oleh Victor tadi. Jadi sudah bagus Victor menyampaikannya. Nah, diskusi seperti nggak tahu sebelumnya sudah pernah atau belum, tapi saya dilakukan di Google Classroom. Kan langsung saja menuliskan pertanyaannya untuk Victor di kelas A hanya bisa menanyakan ke Victor gitu ya, kelas yang lainnya tidak bisa begitu. Ya, tapi tidak apa-apa. Gini, jadi pertanyaan tetap yang lainnya juga silakan ditulis di Google Classroom masing-masing. Nanti akan saya lihat. Ya, dari pertanyaan itu apakah benar memahami atau tidak sama sekali gitu, nanti akan saya berikan jawabannya. Kalau Victor menjawab di yang kelas A ya, silakan. Nah, selanjutnya yang presentasi. Nah, sekarang kelas B nomor 11. B nomor 11. Sementara silakan yang lainnya sambil bertanya juga Classroom. Untuk yang kelas B nomor 11. Itu namanya Mariska. Halo, ya Bu. Ada. Oke, baik Mariska, silakan langsung share screen dan sampaikan PPT Anda, hasil membaca jurnalnya. Oh ya, tadi yang Victor itu bukan hasil penelitian ya jurnalnya ya. Itu adalah review dari beberapa penelitian. Ya, saya lupa tadi menyampaikan. Ya, Mariska silakan. Sebentar Bu, ini masih loading. Ya. Ya, sambil menunggu Mariska, silahkan di Google Classroom-nya bertanya kepada Victor. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum terlihat. Ya, coba lagi dulu. Bentar. Permisi Bu Laras, ya. memotong. Saya Yusri Ibrahim dari Plaza. Ini izin itu Bu, meluruskan penjelasan tadi kan kata Ibu ini kita bertanyanya di GCR ya Bu, Google Classroom. Ya, di GCR. Ya. Nah, itu artinya tadi kan Victor yang mempresentasikan itu dia mengirim PPT-nya ke stream, ataukah kami dari stream itu langsung punya menulis pertanyaan kami ya Bu? Soalnya kan kalau itu kan artinya banyak banyak informasi atau notification ya Bu kalau di stream tuh kontra satu-satu gitu, atau bagaimana ya Bu untuk mekanismenya? Ya, di stream aja, enggak apa-apa. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih Bu atas konfirmasinya. Di stream aja. Kalau hari ini kan langsung terlihat hari ini juga kan, di stream langsung dibuka saja. Bagaimana Mariska? Oh sudah, baik. Di ini ya slideshow ya, dan kemudian langsung dimulai presentasinya. Ya Bu, sebentar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Laras selaku dosen pembimbing.
Dan teman-teman yang saya sayangi, berikut saya presentasikan jurnal ketiga, yaitu berjudul Regulation of Gain Expression in Plant Through miRNA Inactivation, atau regulasi ekspresi gen pada tumbuhan melalui aktivasi miRNA. Berikut abstrak dari jurnal tersebut. Loh, kok kecil? Bentar, Bu. Ya, Di download jadi kecil. Ini sepertinya ada kendala Bu di pendahuluannya, karena kemarin sudah dibikin waktu di downloadnya jadi rusak formatnya. oke, kamu besarkan aja sebentar kan bisa. Sudah. Regulasi gen berbasis mRNA telah diidentifikasi sebagai salah satu mekanisme utama yang dilestarikan pada eukariota dan mewakili modalitas yang menarik untuk rekayasa sifat pada tanaman. Mikro-RNAs atau miRNA adalah RNA kecil yang mengatur ekspresi gen dengan menargetkan salah satu atau lebih urutan komplementaritas tinggi pada tanaman. Banyak miRNA tanaman mengubah ekspresinya selama pengembangan atau sebagai respon terhadap tantangan lingkungan dan mengatur gen pengkode protein yang terlibat dalam pengembangan, respon stres, dan transportasi nutrisi. Berikut adalah metode yang digunakan. Yang pertama, konstruksi, vektor, dan evaluasi planta. Yang pertama yaitu konstruksi biner untuk ekspresi tanaman, yakni dengan cara dimasukkan hilir promotor 35S dari virus mosaic pigwort atau kembang kol, kemudian dielektroporasi ke Agrobacterium tumefaciens, kemudian Arabidopsis thaliana ditransformasikan dengan stabil, lalu penanaman keturunan yang diubah di ruang bawah tanah selama 12 jam sehari dengan suhu 22 derajat Celcius, dengan kelembapan relatif 70% dan 150 EI. Juga bisa dipelet agar garam basal, murasike, dan skok. Kemudian konstruksi diuji oleh agiloasi armia. Kemudian dilakukan strain agributin dicampur dalam kation, kemudian penambahan vektor erupsi dari Agrobacterium di setiap transformasi, dan dilakukan 6 infiltrasi independen di setiap percobaan. Semua percobaan diulang sebanyak 2 kali. Kandungan klorofil di peristiwa Arabidopsis transgenik relatif diukur terhadap tipe liar dengan pemanfaatan pengukuran SPAD non-destruktif. Pengukuran 3 daun pertanam dilakukan pengukuran 3 daun. Yang kedua yaitu dilakukan analisis plot utara dari miRNA dengan tahap-tahap berikut ini. Yang ketiga yaitu dilakukan tahap imunodeteksi GFP, yaitu ekstraksi protein total dari daun. Yang keempat dilakukan deteksi beta glukuronidase atau GUS. Yang tahap kelima yaitu RT-PCR kuantitatif, yaitu pelakuan sampel RNA dengan turbo DNA free DNA ambion. Analisis statistik RT-PCR kuantitatif LC63 dilakukan dengan model ANOVA 2 arah, desain statistik, rancangan acak lengkap atoral, dan struktur perlakuan faktorial. Dilakukan uji hipotesis NOR dengan uji satu sisi dari ekspresi yang sama antara peristiwa transgenik dan kontrol tipe alternatif dari ekspresi yang lebih tinggi di peristiwa transgenik. Kemudian dilakukan uji DUNET untuk kontrol percobaan laju lebih kecil dari 0,05. Perbedaan konstruksi 2M dan 3B diselidiki oleh konteks statistik terpisah. Uji T2 sisi dilakukan pengulangan nilai min P mentah. Maaf Mariska, mungkin langsung ke result aja hasil.
Oh ya. Kemudian ada tahap ke-7 dan 8 Langsung seperti hasil saja. hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan inaktivasi miRNA dihasilkan nggak kelihatan. Bentar. Dihasilkan mRNA RNA buatan yang diekspresikan dari perancangan RNA berbeda. Berikut merupakan gambar pengaruh perancak RNA yang berbeda-beda pada kemampuan miRNA. RNA ketika tertanam dalam UTR transkripsi pengkodean protein dan memberikan kesempatan untuk mengekspresikan protein untuk menonaktifkan miRNA. Umpan miRNA yang diekspresikan dalam beberapa konteks transkrip dapat menonaktifkan miRNA di planta. Kemudian yaitu gambar berikut ini merupakan gambar inaktivasi beberapa miRNA menggunakan umpan heteromerik. Dapat dilihat pada gambar 2. GMAMI RMONI dan AMIRGLI dapat diasingkan secara efisien oleh umpan miRNA heterodimerik tunggal. Kemampuan untuk menonaktifkan satu set miRNA yang dipilih memungkinkan regulasi beberapa target miRNA endogen yang mengkode gen yang terlibat dalam proses terkait atau tidak terkait. Analisis ekspresi menunjukkan peningkatan level target miRNA 171 dengan SCL63 pada tanaman umpan miRNA 171-3B. Kemudian yaitu pengaruh stoikiometri pada aktivasi dua umpan miRMON1 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kombinasi dari parameter ekspresi yang sesuai dengan variasi urutan umpan miRNA dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk pemanfaatan pendekatan umpan miRNA untuk perbaikan tanaman. Hanya satu umpan endogen yaitu ATSG 0992 IPSI yang diketahui di Arabidopsis. Kemudian yaitu pengaruh struktur umpan miRNA pada kemanjuran. Jumlah transkrip ncRNA dapat berfungsi sebagai umpan, kemungkinan besar diremehkan validasinya. Umpan endogen yang diprediksi adalah sarang langkah penting dalam menjelaskan peran yang dimainkan umpan miRNA dalam regulasi genetik pada tanaman. Kemudian yaitu discussion. MikroRNA telah terbukti memainkan peran penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan adaptasi tanaman terhadap tekanan melalui regulasi ekspresi beberapa gen yang terlibat dalam proses ini. Dengan demikian, manipulasi aktivasi miRNA endogen dapat memberikan peluang yang signifikan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari peningkatan pertumbuhan tanaman atau respon terhadap lingkungan untuk peningkatan hasil panen. Selain kontrol berbasis stoikiometri yang dapat dicapai dengan menggunakan promotor yang sesuai untuk mendorong ekspresi umpan transgenik, tingkat inaktivasi miRNA juga dapat diatur dengan manipulasi urutan umpan miRNA itu sendiri, memungkinkan kontrol seperti rheostat inaktivasi miRNA. Dapat dilihat pada gambar 4 di mana pengaruh struktur umpan miRNA terhadap efikasi. Gambar A yaitu urutan umpan miRMON1 dengan struktur menonjol, yaitu gambar 4B, 3B, 2B, dan 1B atau tidak cocok dengan 1M, 2M, 3M pada berbagai posisi antara 10 dan 12 miRNA, yaitu posisi mutasi dalam tanda kurung. Ekspresi reporter GFP bertarget miRMNO1 diekspresikan bersama dengan berbagai umpan miRNA dalam daun N, beta miana, yang diukur dengan mikroskop fluoresensi.
Kemudian yaitu ekspresi berlebihan pada dua umpan MIR171 yang berbeda di Arabidopsis menghasilkan berbagai fenotipe. Dalam kebanyakan kasus, tolerasi dengan tingkat inaktivasi MIR171 dan peningkatan regulasi target mRNA HL correspondence MIR171, misalnya peningkatan luas daun roset, sudut pertumbuhan daun, dan warna daun. Dampak merugikan pada kandungan klorofil dan perkembangan bunga dari umpan MIR171-3B dapat dilemahkan dengan menggunakan umpan MIR171-2M yang menyebabkan peningkatan regulasi SCL63 yang lebih sederhana. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu karakteristik Arabidopsis transgenik yang mengekspresikan umpan MIR171-2M dan MIR171-3B secara berlebihan. Dalam Arabidopsis, kelimpahan MIR171 jauh lebih berkurang secara signifikan dalam peristiwa yang mengekspresikan umpan MIR171-3B daripada dalam peristiwa yang mengekspresikan umpan MIR171-2M. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa analisis fenotipik dan ekspresi Arabidopsis transgenik yang mengekspresikan umpan MIR171-2M dan MIR171-3B ditunjukkan gambar A, fenotipe daun dan bunga tanaman mengekspresikan umpan MIR171 dibandingkan dengan tipe liar. Yang gambar B merupakan analisis blot utara pada daun dari tanaman berumur 4 minggu dengan 2 peristiwa independen per kelompok. Gambar C merupakan gambar GRT-PCR dengan nilai ekspresi yang ditransformasikan log2 di plot. Gambar D merupakan ekspresi transien umpan yang sesuai untuk setiap peristiwa menggunakan GRT-PCR. Gambar E merupakan deteksi MIR171 matang melalui blot utara MIR159 digunakan sebagai kontrol. Osilasi jurnal yang bergantung pada cahaya dari akumulasi MIR171 diketahui bahwa di Arabidopsis juga menunjukkan keterlibatan MIR171 dengan pensinyalan cahaya ORF. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Beberapa sampel ketika ditempatkan di 39 UTR dari kaset pengkodan protein dapat mengganggu penerjemahan protein. Gambar berikut merupakan prediksi komputasi umpan mRNA endogen di Arabidopsis. Kesimpulannya yaitu keberadaan umpan mRNA endogen dapat semakin memperumit kemampuan untuk mengukur efek umpan yang direkayasa. Beberapa mRNA dapat mengatur target mereka pada tingkat protein tanpa efek yang signifikan. Pada tingkat mRNA, akumulasi pengetahuan yang berkelanjutan dengan tingkat detail yang tinggi dari regulasi target berbasis mRNA pada tanaman model dan tanaman akan lebih bermanfaat bagi desain dan evaluasi umpan mRNA yang direkayasa. Pendekatan regulasi gen yang dimediasi umpan mikroRNA yang diperiksa di sini mengidentifikasi kotak peralatan genetik dengan fleksibilitas untuk memungkinkan berbagai tingkat inaktivasi untuk satu atau lebih mRNA pada tanaman. Pada prinsipnya, penerapan umpan untuk modulasi mRNA endogen dapat diperluas untuk mengatur mRNA lainnya, baik endogen maupun yang direkayasa. Dengan demikian, umpan mRNA menyediakan alat yang unik, tidak hanya untuk mempelajari fungsi masing-masing mRNA, tetapi untuk merekayasa sifat kompleks pada tanaman. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Mariska. Ya, ini umpan miRNA itu apa? Umpan mikroRNA itu apa? Umpan itu? Umpan mRNA itu maksudnya diberi perlakuan dengan mRNA. Benar tahu. Umpan kamu terjemahkan dari apa? Dari Google Translate. Dari apa? Dari kata Google, apa? Dari Google Translate. Ya, dari kata apa umpan itu?
Kenapa kamu mute? Sebentar, Bu. Dari kata apa? Kok sebentar? Ya, jadi untuk semuanya ya, kalaupun menggunakan Google Translate tidak apa-apa, boleh. Ya, karena memang bahasa Inggris bukan bahasa kita sendiri. Anda menggunakan Google Translate tidak masalah, boleh, halal. Dari apa? Dari bahasa Dekois, Bu. Hah? Dari Dekoisnya atau yang mananya? Atau artifisial? Dekois, Bu, sebenarnya. Yang ini. Kamu kalau misalnya tidak yakin, kamu masukkan dulu ke Google Translate. Dekois artinya apa? Artifisial artinya apa? Begitu dulu, satu-satu aja dulu. Ya, jadi ini tadi begini. Jadi saya sendiri tidak paham yang disampaikan oleh Mariska. Nggak tahu teman-temannya, mungkin lebih tidak paham lagi barangkali. Karena yang disampaikan itu terjemahan yang salah gitu ya. Jadi seperti umpan. Apa itu umpan? Umpan mRNA tidak making sense. Apa? Umpan RNA Smirna atau micro RNA gitu, micro RNA atau Mirna dibuat buatan gitu ya. Mirna buatan yang diberikan di situ. Ya. Jadi begini semuanya juga. Ini kan sebenarnya yang mengerjakan atau yang mempunyai tugas untuk membuat PPT satu jurnal itu kan sekitar berapa orang tuh, 15 atau lebih ya malahan ya, 22 orang atau berapa itu. Itu kan bisa berdiskusi. Bu Laras kan tidak menghalangi Anda untuk berdiskusi gitu ya, untuk memahami isi jurnal. Ya. Jadi membaca jurnal selalu saya katakan memang tidak bisa sekali saja. Dan tidak bisa shortcut diambil sebagian di Google Translate dibacakan, itu tidak boleh. Karena akan tidak ada informasi yang bisa disampaikan gitu ya. Jadi harus dibaca, difahami, hasil pemahamannya disampaikan. Jadi seperti Victor tadi loh. Tidak harus sih yang disampaikan panjang-panjang, pahamnya hanya sedikit, sampaikan sedikit, tidak apa-apa. Begitu, ya. Jadi harus begitu. Ada beberapa kali nih saya mengikuti presentasi mahasiswa yang saya minta untuk membaca jurnal dan menyampaikan isinya. Itu beberapa itu menyampaikan seperti mengambil sebagian, kemudian dimasukkan ke Google Translate, kemudian dibacakan begitu saja. Nah, jadinya ya menjadi kalimat-kalimat yang tidak ada artinya dibaca begitu. Jadi tidak memberikan informasi. Jangan seperti itu, ya. Ya, gitu ya Mariska ya. Susah jadi untuk memahami yang disampaikan oleh Mariska tadi. Karena terjemahannya saja sudah salah-salah gitu. Belum kalau dilihat struktur kalimatnya. Ya. Ya, saya tahu memang susah, baca jurnal bukan mudah. Makanya kemarin saya beri waktu juga seminggu dan saya juga tidak menuntut Anda, meskipun tugasnya individual, tidak menuntut Anda mengerjakan sendiri. Anda bisa diskusi dengan temannya yang sama-sama membahas jurnal tersebut. Ya, kalau yang baca bersama-sama, berusaha memahami bersama-sama kan bisa lebih mudah gitu mendapatkan informasi yang terkandung di jurnal itu. Ya, gitu ya. Oke, baik. Kalau teman-temannya kan ada bisa membaca jurnalnya sendiri juga ya, jurnal yang ditugaskan itu. Jadi silahkan pertanyaannya ditanyakan lewat Google Classroom kepada Mariska. Dan Victor tadi sudah membuka di stream gitu ya, untuk forum diskusi, silahkan segera diisi. Saya sedang menulis pertanyaan saya untuk Victor nih tadi sambil mendengarkan Mariska. Ya. Oke, saya lihat yang lainnya belum ada itu. Jadi kalau yang kelas B dan C untuk bertanya kepada Victor, ya masukkan saja ke stream yang saya sampaikan mengenai jurnal-jurnal yang harus dibahas itu saja, masukkan di situ. Oke, baik. Jadi selanjutnya
kelompok C ini yang belum presentasi, nomor 38. C nomor 38 itu Hanifah Uluwiyah. Silahkan Hanifah Uluwiyah. Nggak ada ya? Nggak masuk berarti. Hanifah tidak masuk, absen. Kalau begitu nomor 12, C nomor 12. C nomor 12 itu Nadia Rikah Nurlaila. Nadia Rikah Nurlaila. Nadia KLMN. Nadia. Tidak masuk juga. Nadia tidak ada, absen juga. Kalau gitu saya pilih nomor yang C nomor 5. C nomor 5 Putri Firliani. Ada Putri? Putri Firliani KLMNOP. Putri Firliani tidak masuk juga. Ini kelasnya banyak yang tidak masuk nih. Nomor 5 tidak masuk. Saya sih enggak apa-apa, enggak masuk. Paling saya tulis di absennya aja kosong gitu ya. Alfa. Kemudian saya minta C yang nomor 30. C nomor 30 Rosidah Ula Nurzaman. Rosidah ada? Rosidah Ula Nurzaman? Di sini ada sih, cuma enggak tahu kalau orangnya tidur. Yudis ketawa. Nih, Yudis nih saya senang nih, muncul wajahnya terus gitu. Nah, Rosidah ini meskipun ada kelihatannya tidak ada, jadi absen juga ini. Jadi nomor 30 Rosidah absen. Nomor 30 C. Kalau begitu ganti Febrian Atika Ramadhani. Febrian. Tahu-tahu yang C ini pada enggak ada nih. Febrian. Baik, Bu, permisi, apakah suara saya terdengar? Terdengar Febrian, alhamdulillah ada anak C yang masuk. Ya. Febrian terdengar? Iya, Bu. Oke, silakan disampaikan PPT-nya. Iya, saya izin untuk share screen ya, Bu. Ya, silakan. Saya menghargai kalau yang ya memperhatikan gitu ya. 33 ada Febrian. Gimana sih? Ibu, mohon maaf sebelumnya saya izin untuk tidak bisa menyalakan kamera karena saya menyalakan kamera ini laptop saya hilang suaranya, Bu. Ya. Tidak apa-apa ya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Silakan langsung dimulai, Febrian. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. kepada yang saya hormati, Prof. Laras beserta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Atika Ramadhani dari kelas Biologi Molekuler C akan menyampaikan hasil presentasi saya mengenai hasil review jurnal 6 dengan judul
genetically modified crops for developing countries. Baik, untuk selanjutnya, di sini telah kami kemukakan dari review jurnal yang telah kami analisis, di mana saya di sini menyampaikan telah diketahui lebih dari 3 miliar orang yang menderita penyakit yang disebabkan oleh nutrisi yang tidak memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil statistik yang ada di sebelah kiri. Di sini menunjukkan bahwa global area of biotic crops, tanaman GM di industri dan negara berkembang dari tahun 1996 hingga 2013 dalam juta hektar per juta hektar, menunjukkan signifikasi yang menjadikan sebagai solusi yang efektif. Hal tersebut karena adanya semakin bertambahnya populasi manusia, maka akan semakin banyak pula kebutuhan pangan yang dibutuhkan. Sehingga solusi efektifnya yakni melangsungkan rekayasa genetika tanaman. Kemudian apa sih yang disebut dengan rekayasa genetika? Yang dapat saya ambil dari review jurnal yang saya baca, bahwa rekayasa genetika merupakan modifikasi dengan cara mentransfer antara satu atau lebih dari gen tanaman yang diinginkan. Mengapa rekayasa genetika ini dipilih? Karena dengan adanya rekayasa genetika yang didapat ini, maka tanaman dapat cepat memperoleh resistensi hama, kemudian tanaman cepat memperoleh resistensi penyakit dan toleransi herbisida, kemudian tanaman juga lebih kuat di lingkungan yang lebih ekstrim, tanaman juga dapat memodifikasi secara genetik untuk menghasilkan berbagai vaksin serta obat-obatan lainnya. Pada rekayasa genetika ini dikenal dengan teknologi rekayasa genetika ini menciptakan sebuah rekayasa genetika tanaman, di mana pada rekayasa genetika ini beberapa modifikasi tanaman ini telah berlangsung dengan cara tradisional dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, termasuk seperti penggunaan pupuk hayati, peningkatan pengendalian hama, konservasi tanah dan air, serta penggunaan varietas tanaman yang lebih baik. Namun dengan adanya teknologi rekayasa genetika ini, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk transfer gen yang diinginkan, seperti adanya biolistik atau pistol partikel, transformasi yang dimediasi agrobacterium atau Agrobacterium tumefaciens, dan injeksi mikroinfeksi virus serta pemanfaatan teknologi GM. Untuk selanjutnya di sini untuk melihat prospek ke depannya, efek tanaman yang telah dimodifikasi dapat dilihat dari tabel yang telah kami sajikan. Terdapat perbedaan antara pemulihan konvensional dan teknologi GM. Di mana pada konvensional breeding ini atau penggunaan teknologi konvensional terdapat pertukaran gen antara spesies tanaman yang sama atau sangat dekat hubungannya. Kemudian pada GM di sini terdapat pertukaran gen dari berbagai sumber kehidupan. Pada tanaman konvensional, seluruh genom dari dua spesies tanaman yang berkerabat dekat bercampur, sehingga sifat positif dan negatif dapat diwariskan. Namun pada GM teknologi, salah satu atau beberapa gen yang membawa fungsi yang diinginkan dimasukkan ke dalam genom penerima, sehingga lebih bertarget. Selanjutnya dapat dilihat secara signifikan lagi, di sini molekul seperti vaksin atau bioplastik tidak dapat diperoleh karena tidak adanya jenis gen yang tersedia di kumpulan gen tanaman. Namun pada GM teknologi di sini memungkinkan dalam kasus ini karena gen ditransfer melintasi batas. Kemudian pada teknologi konvensional memakan waktu yang kurang efektif karena banyak persilangan yang diperlukan dari generasi ke generasi untuk mencapai kultivar yang diinginkan. Namun pada GM teknologi dapat meningkatkan efisiensi waktu yang dibutuhkan karena hanya melewati banyak persilangan, namun perubahan yang diinginkan dapat dicapai dalam beberapa generasi. Selanjutnya, hasil dari teknologi konvensional hasilnya lebih sedikit, sedangkan pada teknologi GM hasilnya lebih tinggi. Kemudian juga dapat dilihat teknologi konvensional ini kurang tepat jika untuk pemilihan karakter yang diinginkan. Intinya kurang spesifik, namun pada GM teknologi yang disarankan, di sini lebih tepat untuk pemilihan karakter yang diinginkan. Kemudian di sini dapat dilihat tingkat penggunaan tanaman GM di seluruh dunia. Pada tabel 2 ini merupakan hasil perkebunan tanaman GM di seluruh dunia dalam
hektar yang telah dirangkum, dianalisis secara statistik menjadi satu, dibentuk suatu tabel, di mana pada tahun 2013 tanaman GM sendiri ditanam di 28 negara dan 20 negara berkembang serta 8 negara maju. Tahun 2013 adalah tahun pertama di mana negara-negara berkembang tumbuh sebagai mayoritas sebanyak 52%. Dari total panen GM, 17,3 juta petani menanam GM sekitar 90%, di mana diantaranya adalah petani kecil di negara berkembang. Selanjutnya yakni ancaman yang harus diwaspadai pada penanaman tanaman GM, di mana ancaman sendiri didapati dari review jurnal yang kami dapat, tanaman GM ini terdapat beberapa ancaman yang sangat signifikan, diantaranya yang pertama yakni ancaman terhadap satwa liar. Adanya kekhawatiran ini secara luas bahwa penggunaan tanaman toleran hibrisida atau GM bisa membuat satwa liar menuju penurunan parah spesies langka. Namun tanaman toleran hibrisida GM ini memungkinkan petani untuk menerapkan pembunuh gulma seperti spektrum luas ke ladang mereka. Hal ini tentunya melanjutkan penurunan satwa liar, lahan, pertanian, karena menggunakan tanaman GM ini dapat menyebabkan penghapusan gulma dari semua tanaman dalam rotasi garapan normal dan mengurangi pasokan makanan untuk serangga dan burung. Selanjutnya yakni yang perlu diwaspadai adanya kontaminasi, karena salah satu kesulitan utama yang akan dihadapi petani ketika menanam tanaman GM adalah tidak adanya cara untuk menahan pergerakan serbuk sari, karena dalam kasus ini bukan bahwa serbuk sarinya dapat melakukan perjalanan hingga menjadi sebuah penghalang, dan terdapat beberapa insiden serius yang mendominasi adanya kontaminasi GM. Terlepas dari fakta tersebut, bahwa tanaman GM hanya ditanam oleh sebagian kecil petani di seluruh dunia. Selanjutnya, tingkat kesadaran yang minim, di mana bahwa petani ini harus selayaknya memiliki kesadaran yang minim dan diwajibkan untuk bertanggung jawab untuk melindungi beberapa kerugian finansial yang disebabkan oleh kontaminasi dari tanaman GM. Walaupun protokol Cartagena tentang keamanan hayati mencakup kewajiban internasional dan rezim ganti rugi untuk pergerakan transbatas transgenik, implementasinya yang juga masih jauh. Selanjutnya yakni yang perlu diwaspadai adanya penggunaan antibiotik, di mana banyak tanaman GM yang mengandung gen yang menyediakan resistensi terhadap antibiotik yang biasa digunakan seperti ampicillin. Adanya kekhawatiran di sini bahwa gen ini dapat berpindah dari makanan ke bakteri di usus manusia dan hewan. Namun belum ada laporan yang spesifik terkait bahaya ini. Dapat disimpulkan bahwa lebih banyak manfaat daripada kerugian dari tanaman GM dalam penggunaan antibiotik. Selanjutnya, di sini saya mengemukakan solusi penanganan masalah tanaman modifikasi. Dengan adanya solusi di sini, masalah keamanan makanan yang berasal dari tanaman GM. Adapun kebutuhan untuk mengadopsi tersebut dapat dilakukan dengan cara melangsungkan analisis resiko. Analisis risiko sendiri merupakan proses berbasis sains yang terdiri dari penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko. Dengan demikian dapat didapatkan alat analisis untuk mengevaluasi masalah keamanan secara sistematis untuk mengatasi keamanan makanan GM untuk kesehatan manusia dalam kerangka pengambilan keputusan. Selanjutnya yakni melangsungkan pendekatan terstruktur, di mana pendekatan struktur ini dilakukan dengan pendekatan kesetaraan substansial yang telah diadopsi dalam mengembangkan kerangka kerja untuk penilaian keamanan makanan GM. Secara kesetaraan substansial sendiri bukanlah penilaian keamanan itu sendiri, melainkan mewakili titik awal yang digunakan untuk menyusun penilaian keamanan makanan yang relatif baru terhadap sejenisnya. Selanjutnya, masa depan rekayasa genetik tanaman. Dari review jurnal telah dikemukakan bahwa kemungkinan akan diterapkan oleh seluruh dunia, di mana secara global diketahui telah hampir 12 juta hektar jagung GM ditanam pada tahun 2020.
di mana diantaranya yakni negara India telah muncul sebagai negara terbesar keempat yang menanam tanaman GM pada tahun 2013. Di Amerika Serikat sekitar 25% panen jagung dimodifikasikan secara genetik, dan sekitar 70% dari kedelai Amerika Serikat yang juga telah ditanam secara menggunakan metode transgenik. Dan saat ini ditinjau telah sekitar 46% dari seluruh tanaman kedelai global adalah hasil tanaman rekayasa genetik atau tanaman GM. Selanjutnya di sini juga dapat ditinjau bahwa masa depan rekayasa genetika tanaman berdampak secara luas, artinya dapat menunjukkan potensi yang memecahkan banyak masalah dalam bidang pertanian, baik saat ini maupun di masa depan yang akan datang dari seluruh dunia. Kesimpulan yang dapat diambil dari review jurnal yang saya sampaikan, di mana ekspansi populasi yang berlebihan dan ketersediaan sumber daya yang buruk di negara berkembang telah mengakibatkan masalah serius seperti kemiskinan, kekurangan gizi, dan kesehatan yang buruk. Namun terdapat solusi, yakni tanaman GM adalah satu-satunya alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan 6 miliar orang yang diharapkan. Dan tanaman GM telah membawa banyak manfaat bagi petani dan masyarakat. Sebagai hasilnya, tanaman GM ini telah muncul sebagai teknologi baru yang diketahui cepat yang diadopsi dalam sistem pertanian modern meskipun mendapat tantangan yang kuat. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat pertanyaan, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti pertanyaan silakan langsung dituliskan di Google Classroom dan dijawab ya Febrian ya. Baik, Ibu. Juga tadi Mariska, kalau ada pertanyaan, ya, saya lihat yang kelas C itu, kalau C baru saja presentasi sih, kelas B itu belum ada yang bertanya kepada Mariska, juga kepada Victor belum ada. Ya, Febrian, jadi ini mungkin sama nih dengan yang lainnya bahwa Febrian juga menggunakan Google Translate. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak apa-apa, boleh pakai Google Translate, boleh. Tetapi harus dicek terjemahannya, itu harus difahami betul. Tadi itu sempat seperti yang disampaikan, ada penurunan dari suatu spesies langka. Apa itu penurunan parah? Apa kira-kira seharusnya Febrian yang lebih tepat? Penurunan yang terjadi secara signifikan, Ibu. Nah, iyalah, kenapa toh? Jadi jangan diterjemahkan hasil terjemahan Google Translate jangan langsung mentah-mentah diambil, Iya, tapi difahami, ditulis dengan kalimatnya sendiri. Ya, ini semuanya juga gitu ya. Jadi menggunakan Google Translate boleh, tapi sekedar agar Anda tuh tahu gitu, secara garis besar isinya tuh apa toh gitu. Jadi kalau misalnya dibaca sendiri, sih beberapa kata enggak paham gitu kan. Nah, dengan Google Translate mungkin Anda jadi tahu, ini maksudnya tentang ini gitu. Ya, kemudian Anda tulis dengan kalimat Anda sendiri. Jangan yang dari Google Translate langsung di copy paste saja. Jadinya ya ada penurunan parah. Terus Serbuk Sari melakukan perjalanan juga itu apa tuh, Febrian? Maksudnya di sini Serbuk Sari meninggalkan secara signifikan juga, Bu. Oh, lah iya toh. Kan ada artinya yang sebenarnya bagaimana, ya. Iya, jadi perjalanan segala. Terus rezim ganti rugi apa itu? Maksudnya di sini kalau menurut saya rezim ganti rugi ini adanya kerugian yang sangat besar yang disebabkan dari tidak adanya. Makanya lah, kenapa tidak ditulis seperti itu? Ya, baik. Jadi karena kadang-kadang Google itu Google Translate itu tidak menemukan istilah bahasa Indonesia yang tepat. Jadi dia gunakan saja yang umum ada di vocabnya dia. Jadi kita yang harus milih. Ya, jadi jangan manut sama Google Translate. Google Translate itu kan tool atau alat Anda untuk memahami jurnal gitu. Ya. Jadi semuanya ini ya. Jadi harus kalau PPT-nya masih menggunakan yang seperti tadi, copy paste saja sebagian dari jurnal, apalagi gitu hanya sebagian di Google Translate, hasilnya di copy paste lagi ke PPT itu supaya diubah. Jadi saya beri waktu lagi, seminggu lagi. Ya, semuanya. Ya, silakan. Siapa yang tanya nih? Mariska. Untuk Dekois itu apa, Bu ya? Apa?
Kan ini di jurnal itu Ah, tertulis decoys. Itu kalau dalam apa bahasa decoy itu? Ayo, apa ada yang tahu nggak? Kan Anda biasa itu, anak-anak zaman now masa decoy nggak tahu? ini teman-teman juga kurang tahu, Bu. Masa? Di decoys itu ya. Iya, decoy itu kan tiruan. Decoy, Anda membuat decoy mainan, decoy apapun. Masa sih di sehari-hari nggak pakai itu anak-anak zaman now loh. Ya, Kurang tahu. decoy. Masa sih? Kayaknya itu kalau main game itu ada istilah-istilah itu decoy apa gitu ada. Ya, ya. Jadi tiruan ya. Artificial mRNA decoy. Jadi mRNA buatan. Kadang-kadang bahasa Inggris memang gitu, rangkap gitu. Artificial sebenarnya kan sudah buatan, tapi decoy juga tiruan sama saja buatan. Jadi yang digunakan di jurnal itu, yang disampaikan di jurnal itu adalah mRNA yang bukan natural, yang buatan, ya dibuat sekuennya. Kan sekuen nukleotida itu kan bisa dibuat. Ya kayak kita membuat primer itu kan kita membuat gitu ya, pabrik itu membuat. Gitu Mariska ya. Masa anak 23 enggak ada yang tahu loh. Hah? Bener ah? Sudah pada ini dah diskusi dah. Iya, teman-teman saya tanya juga kurang tahu buat decoys itu sendiri apa maksudnya. Yang kreatif ya, jadi dilihat dari konteks. Nah, membaca jurnal untuk memahami itu selain mencari arti perkata gitu ya, arti perkata juga melihat konteks. Jadi hubungan katanya dan hubungan kalimatnya. Ya. Jadi kalau contohnya nih yang sederhana saja misalnya membicarakan bunga. Nah, kita bicara bunga biologi atau bunga ekonomi nih. Nah, bunga biologi dengan bunga ekonomi beda lagi, kan? Jadi itu kita melihat konteks. Nah, dalam hal ini juga ketika membaca jurnal harus seperti itu. Jadi konteksnya yang bicarakan apa toh? Oh, transgenik gitu ya. Transgenik ada rezim-rezim segala tadi, Feb itu ya misalnya. Itu. Jadi harus difahami caranya. Jadi saya beri waktu seminggu lagi. Saya enggak mau kalau jurnal yang seperti tadi ya, yang seperti punya Mariska itu, Febrian sudah lumayan oke, tapi perlu diperbaiki juga. Ya, jadi harus hasil pemahaman Anda tuliskan. Enggak apa-apa kalau misalnya Anda paham hanya jadi 5 slide, tidak masalah. Ya, saya akan lebih happy melihat Anda, oh paham, sebagian kecil dituliskan dalam 5 slide, boleh. Daripada Anda membuat 25 slide isinya hanya kata-kata tidak ada artinya. Hasil Google Translate yang tidak diedit lagi, tidak difahami lagi. Ya, oke. Paham ya semuanya? Oke, baik. Satu pertanyaan untuk Febrian. Saya senang tadi. Ada substansial ekuivalen tadi terjemahkan apa? Di sini saya sebentar Prof, saya buka PPT lagi. Ya, jadi seperti itu loh. Misalnya di jurnal yang itu ya, yang membicarakan tentang salah satu strategi untuk agar GM itu bisa diterima gitu ya, bisa diterima dan orang aman menggunakan, merasa aman menggunakan gitu ya. Itu adalah substantial equivalence. Substantial equivalence. Tadi kamu terjemahkan apa, Febrian? Zat-zat yang Apa? ini zat-zat yang telah tersignifikasi. Nah, ya, kamu ya baca dulu substansial equivalent. Ayo yang lainnya yang tugasnya jurnal 6. Siapa? Ada yang bisa menjawab? Substansi Apa genetik, maksudnya beberapa genetik yang telah digabungkan menjadi suatu yang kompleks, Prof. Alah, Mungkin kalau pemahaman saya seperti itu, Prof. Alah, tenane, baca konteksnya. Ayo yang lainnya. Yang bertugas di itu jurnal 6 itu adalah
kelompok kelas C absen nomor 21 sampai 39. C 21 sampai 39. Ada Dimas, ada Rizky, Alfi, Suraya, Ainun, Mixel, Julius, siapa nih? Peta Aurora, ayo. Suci, Rachel, Kasturi, Rahilin, Imroatul, Dea, Abida. Nih, ada yang bisa nih menjawab itu? Izin menjawab, Ibu. Ya Alfi. Ya, saya Alfi Suraya dari Biologi C. Jadi substantial equivalence itu kesetaraan keamanan pangan dari tanaman transgenik ketika dibandingkan dengan tanaman tradisional. Dalam hal konsumsinya itu ketika jangka panjang, ketika dibandingkan itu sama begitu. Tingkat keamanannya antara yang transgenik dengan yang tanaman normal seperti itu. Betul. Lah gitu loh, ayo diskusi itu harusnya kelompok yang baca jurnal itu benar yang disampaikan Alfi itu loh. Ya, jadi substantial equivalence itu membandingkan antara yang transgen dengan yang tradisional, yang hasil tradisional, misalnya persilangan biasa. Seberapa aman. Jadi tidak menjamin keamanan penuh, karena sebenarnya yang hasil pemuliaan biasa persilangan itu juga ada kemungkinan tidak aman. Maksudnya tidak amannya itu seperti ini, tahan misalnya kandungnya gitu. Jadi kacang tanah tuh orang ada yang alergi Pak, makan kacang tanah langsung jadi sama-sama misalnya sebenarnya tidak apa-apa, tapi pada beberapa orang menyebabkan alergi. Nah, itu adalah substantial equivalence. Ya. Jadi bisa keamanannya setara dengan tanaman yang hasil rekayasa tradisional gitu atau konvensional. Oke. Gitu. Nah, jadi difahami betul ya, ada jurnal. Saya tahu Anda tugasnya banyak, makanya saya juga biasanya kan enggak minta sak-dek-saknya itu orang saya bilangnya. Saat ada waktu, saya beri waktu. Dan mumpung masih muda tuh memang harus kerja keras. Ya. Nanti kalau sudah tua seperti saya itu misalnya tidurnya kurang gitu aja misalnya ya. Kan kurang sih, tidurnya terlambat gitu ya. Nah, harusnya jam 9 tidur, tidurnya jam 11. Nah, itu sudah teler itu kalau orang tua seperti saya. Kalau Anda kan masih enggak nih. Masih pada kuat nih, ya. Didoping dengan susu gitu aja kan sudah sehat lagi. Saya dulu gitu waktu Anda itu, usia Anda. Kalau sudah kadung pas revisi skripsi itu, kalau sudah kadung cun itu kalau belum selesai saya enggak bisa mandek. Sehingga kadang-kadang itu terus malam itu enggak tidur. Itu enggak tidur sampai pagi selesai, baru selesai pagi biasanya saya langsung serahkan ke dosen pembimbing. Kebetulan dosen pembimbing saya itu rajin sekali, biasanya jam 6 sudah ke kampus. Hebat kan dosen pembimbing saya itu, Prof. Suud Sajat itu. Sekarang usia beliau sudah 90, kemarin ulang tahun beliau. 90 itu masih semangat meskipun sudah baring saja. Sudah tidak bisa kemana-mana, beliau baring saja. Ketika, nah ini saya jadi cerita ini. Tentang pembimbing saya itu yang saya kagumi itu. Prof. Samsul Sajat itu sekarang tinggal bisa baring saja karena memang sudah sepuh sekali. Nah itu ditanya waktu ulang tahun kemarin kami nge-zoom bersama. Jadi meskipun sudah 30 tahun lebih mungkin saya dengan pembimbing saya itu nggak ketemu. Jadi dengan teman-teman nge-zoom bersama. Nah, beliau ditanya apa resepnya kok beliau itu sampai itu masih produktif. Jadi menulis artikel itu masih terus beliau. Meskipun ya dengan baring, dengan didiktekan gitu kalau sekarang. Nah itu apa resepnya? Beliau bilang, saya tidak mikir masalah umur. Saya lupakan saja umur saya itu berapa. Yang penting saya ingin melakukan sesuatu ya saya lakukan sejauh yang saya bisa, gitu kata beliau. Ya, lah mumpung Anda ini masih muda yang bisa mengerjakan banyak macam-macam, pengennya banyak ya bisa mengerjakan banyak. Nah, jadi kerjakan banyak.
Nah, itu yang saya katakan, beliau dulu waktu saya kuliah itu berarti beliau berusia berapa ya? Berarti sudah 60-an juga waktu itu beliau itu. Ya, saya kan barangkali. Nah, beliau itu jam 6 pasti ke kampus. Jam 6 itu mengambil pekerjaan mahasiswa. Jadi mengambil naskah laporan skripsi mahasiswa. Jadi beliau di kampus itu punya kotak 2, yang satu kotak masuk. Maksudnya semua surat atau naskah mahasiswa itu masuk ke situ. Kotak yang satu adalah kotak keluar. Gitu. Jadi yang sudah beliau koreksi itu masuk di kotak keluar. Nanti saya gitu ngambil nanti dari kotak keluar itu. Oh, sudah dikoreksi sama Pak Sam gitu. Nah, itu jam 6 beliau ke kampus. Maka saya sebelum jam 6, karena tadi malam sudah selesai kan, menyelesaikan terus. Itu yang nggak bisa berhenti sampai selesai itu. Sebelum jam 6 saya ke kampus. Saya masukkan ke kotak masuk. Nah, pulang saya langsung doping itu, makan, minum susu gitu. Nah, terus tidur dulu saya. Kan habis enggak tidur semalaman. Nah, tidur namanya anak muda kan, tidur les gitu, paling 1,5 jam itu sudah puas, itu sudah enak. Nah, jadi 7:30 saya bangun mandi, kampus lagi. Ngecek itu di kotak keluar. Sudah ada beliau itu. Cepat beliau itu kalau ngoreksi. Jadi sudah ada kok yang tadi saya masukkan jam 6. Sehingga saya seminggu itu kerja lagi. Biasanya saya seminggu itu merevisi. Sehingga saya dulu cepat. Jadi mulai selesai penelitian sampai kemudian ujian itu hanya 6 minggu. Bolak-balik setiap minggu. Karena beliau cepat, Prof. Samsud cepat, terus saya juga berusaha cepat. Jadi 6 minggu selesai dari selesai penelitian ujian. Nah, itu. Jadi gitu loh ya, semua ini masih muda semua kok. Paling usianya berapa ini? 18 tahun ya? Ya tuh, sekitar itu kan? 18, 19 gitu paling. Ya. Oh, itu mau ngapa-ngapain, energinya masih banyak. Ya. Oke, gitu. Silahkan pertanyaannya di itu. Kan saya kalau yang bertanya dan kalau dalam hal ini yang menjawab juga gitu akan dapat bonus nanti di nilainya. Saya pertimbangkan sebagai bertambah nilai. Oke, baik. Jadi gitu saja ya pertemuan untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan barangkali? Baik, kalau tidak ada silakan dibaca jurnalnya dan ditanyakan, didiskusikan di Google Classroom. Kalau misalnya dari jurnal itu Anda ingin ada hal yang ingin ditanyakan ke saya, ya silakan di stream itu di bawah dari yang posting itu. Nah, di jurnal-jurnal itu silakan tanya ke saya. Bu Laras ingin bertanya mengenai ini gitu. Nanti saya cek. Oke, baik. Jadi begitu saja pertemuan kita hari ini. Kelihatannya ini yang terakhir dengan saya ya. Ya. Baik. Jadi ini terakhir dengan saya. Saya sudah punya beberapa nilai ya, sudah. Jadi ini PPT-nya buat sebagus mungkin. Ya. PPT-nya ya, terutama bagus itu informatif isinya, itu yang paling penting. Jadi jangan dikasih animasi macam-macam, nanti jadi besar ininya. Enggak usah animasi macam-macam. Background juga yang sederhana aja enggak masalah. Tapi isinya itu yang bagus. Terus fontnya itu jangan kecil-kecil, nanti Bu Laras enggak bisa baca. Ya. Oke, jadi begitu ya. Baiklah, jadi ini yang terakhir untuk di mata kuliah biologi molekuler dengan saya. Mungkin ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Jadi selanjutnya mudah-mudahan selama ini diskusi kita ini bermanfaat, menambah wawasan, ya, biar jadi amal jariah saya gitu loh. Oke, baiklah, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Sama-sama. Syalif ya. Sehat-sehat.